Sebetulnya ada 3 cara nih yang paling umum. Pertama itu adalah dengan menggunakan API key, kedua itu dengan menggunakan basic out, ketiga itu dengan menggunakan OAuth. Terus kita coba running, kirim. Oops, API key tidak valid karena API key-nya nggak valid. Kita coba pakai yang valid, kita kirim lagi, dan well done, kita berhasil mendapatkan data news yang kita inginkan. Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rizal Hilman. Dalam video sebelumnya, kita udah pernah bahas tentang apa itu API, apa itu REST API, dan kenapa mereka perlu ada. Nah, jadi di video itu saya pernah bilang kalau misalkan kita udah punya buat sebuah API, kita perlu mengamankan API yang kita buat. Karena ada kalanya API itu perlu kita buat public, private, terbatas, atau hanya bisa diakses oleh user tertentu. Lalu pasti timbul pertanyaan dong, kenapa itu perlu ada? Kenapa API perlu diamankan? Oke, untuk ngejawab pertanyaan itu, sederhananya teman-teman silahkan coba bayangin, apa jadinya kalau API itu nggak diamankan? Apakah kita bisa memanage atau memonitor siapa aja sih sebetulnya yang pakai API kita? Karena kalau API itu nggak diamankan, itu sama aja kayak gini teman-teman. Kalian buka sebuah kantin jujur, di mana di situ nggak ada CCTV, nggak ada catatan pengunjung, nggak ada record apapun. Bagaimana kalau ada orang yang nggak bijak datang, dia ngambil semua yang dia mau? Itu kan sangat-sangat nggak baik dan hal itu pengen kita hindari. That's why kita perlu mengamankan API kita. Jadi sama aja dengan API. API juga perlu kita manage dan perlu kita monitor, perlu kita kontrol siapa aja yang bisa pakai, yang bisa akses API yang kita punya. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam tentang bagaimana caranya mengamankan API dengan beberapa metode yang bakal saya share ke teman-teman, ada 2 definisi yang perlu kita pahami dulu, walaupun mungkin dalam prakteknya teman-teman nggak bakal begitu perhatikan, tapi aku rasa ini nice to know teman-teman. Jadi kalau dalam dunia API itu, ketika teman-teman sudah ingin mengamankan API-nya, ada 2 definisi. Pertama itu authorization sama authentication. Nah, kalau authentication ini sederhananya adalah sebuah cara atau sebuah mekanisme untuk membuktikan kamu itu siapa. Pikirin aja kayak misalkan kalian datang ke office di mana teman-teman perlu bawa ID card yang ada NFC-nya di situ. Terus kalian datang dan tap, kalau misalkan ID-nya itu benar valid, kalian kan bisa masuk. Tapi kalau misalkan nggak valid, teman-teman nggak bakal bisa masuk. Sederhananya seperti itu. Sedangkan authorization ini sederhananya adalah sebuah konsep atau mekanisme untuk membuktikan apakah kalian diizinkan untuk melakukan ini dan itu. Bayangin aja kayak teman-teman pegang tiket bioskop, terus datang ke bioskopnya itu, dan kalian kasih ke penjaga bioskopnya. Si penjaga bioskop ini nggak bakal peduli kalian itu siapa. Yang perlu dia tahu cuman apakah kalian diizinkan untuk nonton film tersebut, untuk duduk di kursi tersebut, udah itu aja gitu. Selebihnya dia nggak mau tahu. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan antara authentication dan authorization. Tapi sebenarnya teman-teman dalam prakteknya kadang bisa di-mix juga. Kadang ada yang pakai authentication doang, authorization doang, atau dua-duanya, atau hybridnya ya. Nah, setelah memahami konsep itu, sekarang timbul pertanyaan gimana caranya kita bisa mengamankan API yang kita punya. Sebetulnya ada 3 cara nih yang paling umum. Pertama itu adalah dengan menggunakan API key, kedua itu dengan menggunakan basic out, ketiga itu dengan menggunakan OAuth. Nah, setiap cara, setiap metode itu punya pros dan cons-nya sendiri gitu. Jadi ada pro dan kontranya sendiri, teman-teman. Tapi kalau di video ini saya pengen lebih fokus untuk ngebahas tentang API key. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari tentang 2 metode yang lainnya, basic out dan OAuth, saya bakal sertakan linknya di deskripsi, atau kalau pengen teman-teman saya bahas, coba tulis di kolom komentar supaya saya bisa buatkan videonya untuk kalian. Nah, masuk ke konsep lagi, apa sih sebetulnya API key ini? Jadi API key ini adalah sebuah cara yang paling simple, paling sederhana, dan paling umum digunakan. Dengan API key ini bisa masuk tipe authentication, karena sederhananya dia cuma meminta kita untuk memasukkan API key, yang API key ini bakal dipakai untuk membuktikan identitas kita itu siapa. Contohnya itu adalah API dari The Movie DB, di mana dia menyediakan banyak API tentang daftar film, gitu ya, daftar movie yang paling favorit, paling populer. Kita bisa cari movie juga berdasarkan name-nya gitu. Contohnya yang teman-teman lihat ini
salah satu API dari The Movie DB, di mana untuk mendapatkan API key yang bakal jadi salah satu parameter yang kita kirim ketika merequest API tersebut. API key ini didapat dari website The Movie DB-nya gitu. Jadi kita perlu register as a developer, terus kita request API key-nya. Nanti setelah kita dapat, barulah kita bisa mengakses API yang disediakan oleh The Movie DB. Nah, jadi API key ini berfungsi sebagai identitas teman-teman gitu. Jadi dengan begitu The Movie DB bakal lebih mudah untuk tahu siapa sih sebetulnya yang menggunakan API yang telah dia buat. Dia juga bisa menonaktifkan API key-nya itu kalau dirasa sudah melebihi batas mungkin, atau sudah melanggar ketentuan yang ada gitu. Kalau kita bicara tentang proses yang terjadi di belakangnya, ketika kita mengirimkan request ke The Movie DB, kita membawa parameter API key, nanti The Movie DB bakal mengecek apakah API key yang dikirimkan ini terregister atau ada di database-nya. Kalau misalkan API key-nya valid atau dalam artian terregister di database-nya dia bakal kasih kita response JSON yang berisikan data-data movie atau sesuai dengan yang kita minta gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan API key-nya ini nggak valid, nggak terregister di database-nya dia, maka dia bakal kasih kita sebuah response JSON yang berisikan mungkin sederhananya message kalau request-nya failed dan dia nggak diizinkan untuk mengakses API tersebut. Biar teman-teman bisa dapat gambaran seperti apa proses implementasinya, saya bakal coba dengan menggunakan bahasa PHP ya, PHP. Artinya saya perlu install web server dulu di laptop saya. Karena saya pakai Mac OS, jadi saya pakai MAM. Teman-teman juga bisa pakai XMPP mungkin atau LAMP dan beberapa web server lainnya. Terus kita juga perlu namanya Postman, karena dengan Postman ini bakal ngebantu kita untuk melakukan testing API. Jadi kita bisa langsung ngetes API yang telah kita buat langsung dengan menggunakan Postman. Nah, supaya nanti lebih mudah ketika coding dan teman-teman at least dapat konsepnya seperti apa, saya bakal bagi jadi 3 step untuk coding yang bakal saya buat. Pertama itu saya define inputnya dulu, terus ada proses, dan ada output juga. Gitu ya. Jadi kita bagi 3. Nah, kalau di input, nanti kita bakal define juga metode apa sih yang bakal kita pakai. Of course, kita bakal pakai get, karena ini cukup sederhana. Karena kita cuma perlu bawa parameter API key di URL-nya nanti. Terus di bagian proses, yang perlu kita lakukan, pertama kita cek dulu inputnya apakah valid atau tidak. Terus kita cek juga API key-nya ini valid atau tidak, artinya terregister atau tidak. Terus kita proses terakhir itu datanya, gitu ya, outputnya. Lalu di bagian output, apa aja yang perlu kita lakukan? Of course, pertama kita bakal nge-return data JSON sebagai outputnya. Nah, untuk data JSON outputnya sendiri, kurang lebih kira-kira strukturnya bakal seperti ini. Jadi nanti kita bakal ada status untuk menampilkan status failed atau success atau invalid misalkan. Jadi tergantung dengan hasil requestnya seperti apa. Terus kedua, saya bakal taruh data message juga. Jadi ini nanti bakal menjadi keterangan apakah requestnya berhasil ataukah invalid gitu. Dan kita bisa kasih deskripsi juga, misalkan suksesnya kenapa atau failednya kenapa gitu. Terakhir kita bakal taruh data di sini yang dimana isinya bakal berisi JSON array, karena di sana akan menjadi tempat kita mendeliver data-data news yang itu bisa lebih dari satu. Itulah makanya saya pakai JSON array sebagai isi dari data. Yap, kurang lebih itu yang bakal kita buat nanti di PHP. Kita bakal pakai PHP seperti yang udah saya mention sebagai example gitu ya. Langsung aja saatnya untuk coding. Baik, langsung aja teman-teman. Di sini saya bakal pakai Sublime sebagai text editor kode saya. Terus untuk web servernya saya pakai mem seperti yang udah saya buat. Seperti yang udah saya bilang. Jadi di sini saya bakal bikin sebuah folder baru di dalam htdocs namanya news.
API folder. Ini bakal saya drag ke Sublime agar lebih mudah dinavigasikan. Jadi nanti ada satu buah file yang bakal saya save dulu ini. Terus bakal saya simpan di htdocs dan di folder news API. Saya beri nama browse.php karena nanti file ini atau file PHP ini bakal bertugas sebagai API untuk menampilkan data-data berita. Oke, kita save. Di sini saya pengen validate inputnya dulu ya, atau cek inputnya dulu deh. Gitu. Kita pengen cek inputnya dulu. Biar lebih gampang, saya bakal pakai if. Jadi saya bikin function baru di atas ini, input valid, gitu ya. Nanti bawa parameter input. Terus kalau valid dia return true gitu ya. Kalau tidak valid dia return false. Nah, tentu parameter valid dan tidak valid itu adalah apakah parameter API key yang tadi udah kita desain itu ada atau tidak, seperti itu ya. Jadi saya bikin sebuah variabel API key di sini untuk menampung parameter dari request yang dikirimkan, gitu ya. API key nantinya. Terus di sini saya cek if API key-nya ini sama dengan yang ada di register API, maka dia valid gitu. Kalau enggak berarti dia nggak valid. Nah, berarti di sini kita perlu dapatin data API key yang memang sudah terregister di database kita. Tapi untuk saat ini karena saya nggak pengen bermain dengan database dulu, jadi saya bakal pakai data dummy array aja dulu untuk mendapatkan registers API. Jadi saya bikin sebuah function sederhana yang dimana di dalamnya akan mereturn array yang berisikan API key yang sudah kita daftarkan. Itu contohnya misalkan API key-nya ABCD atau DE4F misalkan dan BCRA misalkan. Itu ya. Jadi ini adalah daftar API key yang udah ada di database kita. Anggap aja seperti itu. Ini tinggal kita pakai aja, berarti karena ini sebuah array, kita bakal pakai function in array untuk ngecek apakah API key yang dikirimkan itu cocok dengan salah satu API key yang ada di dalam array registered API. Nah, jika API key-nya ini valid, berarti dia bakal nge-return true, gitu aja teman-teman. Sedangkan kalau nggak valid, dia bakal return false. Nah, ini tinggal kita coba pakai aja ya. Function is input valid ini kita masukkan ke dalam if conditional. If is input valid, nanti ini bakal nge-return true or false. Terus di sini kita cek. Kita coba tampilin pesan dulu aja ya. Input valid misal. Else-nya berarti input tidak valid. Nah, kita coba aja langsung di Postman untuk ngetes so far seperti apa yang kita hasilkan. Kita langsung aja buka Postman-nya teman-teman. Oke, jadi saya buat request baru pakai get karena metode yang kita tentukan awalnya adalah get. Kita terus masukin HTTP, terus localhost, kemudian portnya karena saya pakai port di mem-nya, terus nama folder path-nya, terus endpoint-nya adalah browse.php. Coba kita kirim ya. Oops, error. Oh ya, saya lupa untuk menjalankan mem server saya. Saya coba start dulu. Sip, sekarang saya coba kirim lagi. Dan saya dapat not found. Oh, ini browse ya, bukan browser. Kita coba kirim lagi. Ada error teman-teman. Dia bilang too few arguments. Oke, sepertinya ada kesalahan di bagian sini. Kita punya function is input valid di mana dia harusnya ada parameter inputnya ya. Parameter input ini saya lupa masukin, harusnya berasal dari get. Karena metode HTTP yang kita pakai itu adalah get. Otomatis cara untuk mendapatkan parameter yang dikirimnya melalui global variable get ini. Oke, kita save lagi terus kita kirim. Input tidak valid katanya. Wow, kenapa? Karena di sini kita belum memasukkan parameter API key. Coba kita masukin ya, bla 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 misalkan, kirim.
Dia bilang tetap input tidak valid teman-teman. Kenapa? Karena API key ini nggak ada di array yang kita punya gitu. Beda ceritanya kalau kita ganti misalkan API key-nya jadi ABCD misal. Dia bakal bilang input valid gitu. Oke? So far kita udah bisa ngecek apakah API key-nya ini valid atau tidak. Oke, biar enak saya pengen bikin sebuah function lagi namanya JSON output ya. Jadi nanti dia bakal bawa parameter status, terus ada message dan ada data juga ya. Kita bakal bikin variabel response yang nanti isinya adalah associative array, status, ada message, ada data gitu ya. Lalu gimana caranya supaya array ini bisa jadi sebuah JSON output? Caranya gampang banget. Kalau di PHP itu ada namanya JSON encode gitu ya. Jadi JSON encode ini dia bakal secara otomatis mengconvert sebuah array menjadi sebuah data JSON gitu ya. Ini kita kirim aja berarti echo JSON encode response ya. Dan satu hal lagi, karena data response-nya ini bentuknya JSON, berarti kita perlu set header-nya dulu. Header dengan content type itu adalah application JSON. Oke, kita coba ya teman-teman. Di sini if tidak valid berarti kita panggil, kita kasih status failed misalkan. Fail message-nya invalid APK misal. Terus datanya kita kosongin aja, null. Kalau misalkan valid, apa yang terjadi? Kita buat aja lagi nggak apa-apa. Sukses misal. Terus sukses. Atau misalkan API key valid. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi kita nullin dulu karena kita belum ada datanya. Kita save, kita cek lagi di Postman, kita kirim. Oke teman-teman, kita udah bisa dapetin data JSON sebagai output kita nih. Nah, coba kita ganti jadi yang enggak invalid ya. Yap, berfungsi. Nah, nextnya gimana cara kita biar bisa mendapatkan data news yang kita inginkan? Karena sebetulnya harusnya datanya berasal dari database, tapi karena at the moment saya nggak pengen ribet, supaya teman-teman dapat konsepnya aja. Jadi saya bakal membuat data newsnya itu dari array juga. Jadi di sini saya bakal bikin sebuah function lagi namanya get news data, yang dimana dia bakal nge-return array data nantinya. Saya bikin variable news aja di sini. Isinya itu adalah associative array yang multidimensional ya. Jadi nanti ada title, terus title-nya misalkan lorem ipsum, terus ada kontennya misalkan apa aja sih, terus ada writernya, writernya misal Agus ya. Saya pengen bikin 3 berita di sini, judulnya saya coba ganti-ganti jadi .me datsu it nggak tahu saya bahasa apa nih ya, lorem aja deh, tes biar beda aja ya, Dimas dan Agus lagi nggak apa-apa. Oke. Terus kita return data array newsnya ini. Sip. Berikutnya di bagian sini berarti kita cek inputnya, if valid dia bakal return data yang kita inginkan. Nah, karena sekarang kita udah punya data newsnya, berarti ini bisa kita panggil aja atau kita masukin aja get data news function ini ke dalam pemanggilan function JSON output sebagai parameter ketiga. Kenapa di sini? Karena kan di sini itu JSON output function ada status, message, dan data. Nanti kita panggil aja get news data. Oke. Ini kita kasih sukses aja. Get news data. Oke, kita save, terus kita coba running, kirim.
Oops, API key tidak valid karena API key-nya nggak valid. Kita coba pakai yang valid, kita kirim lagi, dan well done. Kita berhasil mendapatkan data news yang kita inginkan. Itu ya. So, itu teman-teman bahasan kita kali ini. Saya bakal sertakan source code-nya ini di description ya, jadi teman-teman bisa clone atau download. Nah, itu dia tentang bagaimana proses saya mengimplementasikan API key dalam API PHP sederhana untuk menampilkan data berita yang tadi saya buat. Cukup simple dan cukup mudah untuk diimplementasikan. Dan kalau teman-teman tertarik dengan bagaimana proses pembuatan atau implementasi langsung dengan database atau mungkin dengan sebuah framework seperti Laravel, tolong beritahu saya di kolom komentar. Oke, itu aja video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.